kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini karena Engkau masih memberikan kasih setiamu bagi kami. Sehingga kami Tuhan di hari Minggu ini, Minggu Pentakosta yang pertama ini, kami beroleh keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengajar, membimbing kami, supaya kami hidup di dalam sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita, firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, Minggu Pentakosta yang pertama, tertulis di dalam Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu, di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung, seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan kita, ada seorang yang tidak dari seagama dengan kita. Di dalam usianya yang ke-18 tahun, dia menikah dengan atas dorongan dari keluarga. Mereka memulai bisnis pakaian di pameran-pameran. Awalnya semua berjalan dengan mulus. Tetapi lambat laun usahanya seret atau surut. Itulah yang membuat dia mengalami stres, dan juga dia sampai sakit. Mereka tetapi dengan lambat laun, mereka suatu hari guna sekedar mengurangi stres, dia menonton suatu televisi tanpa mengerti dari suatu acara yang dia tonton. Tetapi di sana dia mendengar sebuah nama tentang Yesus Kristus. Pemandu acara tersebut berkata, bila Anda sedang mengalami masalah yang berat atau kebingungan atau mengalami suatu pergumulan, menangis dan putus asa, datanglah kepada Tuhan Yesus. Dialah jawaban dari penderitaanmu. Dialah jawaban dari pergumulanmu. Wanita tersebut mulai putus asa.
Kemudian setelah mendengar dari acara tersebut yang dia tonton, lalu dia mulai berdoa. Setelah itu hatinya menjadi tenang dan penuh dengan sukacita. Perasaan yang tidak pernah lagi dialaminya. Sejak itulah dia memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Dan suatu hari dia bertanya kepada Tuhan, siapakah Roh Kudus itu? Lalu Tuhan menjawabnya dengan di dalam 1 Korintus 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Dan kita bisa membacanya ayat itu di rumah kita setelah kita pulang dari ibadah kita ini nanti. Dari situlah dia memahami Roh Kudus itulah gurunya. Yang bila dia mempunyai pertanyaan, Roh itulah menuntun dia untuk membaca Alkitab dan menemukan jawabannya. Hamua kadongan nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Arilas ni roha masa darion di sadok halak Kristen di Portibion. Di arion mata ringot dada holan hasasaur ni tod di perbadia. I alai doho donang ari hatu tubuh ni huriai. Ay di ari pentakostai majongjong. Huria na parjolo di Portibion. Todi ido na mangula di rohani akajolma di hari pentakostai gabe torop halak mangula di rohani akka. Jolma jala godang na pauba roha. Jala majakot Tuhan Yesus. Gabe si paluana. Jala hira barita songonido nuaing nabinuan ni si Jesaya diita di bagasan turpuk sadarion. Bangsa Israel sudah berulang kali melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bangsa Israel selalu berulang kali selalu membuat hati Tuhan tidak menjadi senang. Justru dalam keadaan itu, Yesaya diutus oleh Tuhan untuk memberikan semangat, memberikan dorongan atau dukungan supaya bangsa Israel tahu bahwa di dalam setiap kehidupannya, Roh Tuhanlah yang menuntun mereka keluar dari perbudakan. Roh Tuhanlah yang menuntun mereka keluar dari Babel. Todini Jehovah nama nogu tuhasonangani. Ido nama buana sida. Gabe mulak rupani manada dalan hasitongani. Jala todini debatado nama buak kita mulak asa manada dalan hasitongani di tonga-tongani ngoluta asa bertobat kita asa onang taulahu pe akaulaun naso di halomo debata. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak diinginkan oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat pada zaman sekarang ini. Kita lihat yang terjadi di sekarang ini. Banyak yang membuat kita menjadi tidak menghargai lagi bagaimana Kristus sudah menebus kita dari kematian.
Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengingat karya Tuhan yang besar di masa lampau, di masa yang lalu, Allah menolong kita untuk tetap berpengharapan pada masa kini, pada masa yang akan datang. Sebab Allah tidak pernah berubah di dalam setiap kehidupan kita. Allah hita do na berubah. Hita do rupani nagabe maninggal hon debata dakia debata na maninggal hon hita. Hita do. Karena itu kita berusaha berefleksi dari jatuh bangunnya iman percaya orang Israel. Kita juga bisa berefleksi dari masa lalu kita sendiri. Mungkin kita pernah mengalami masa lalu yang kita lewati. Kita berusaha. Karena itu tentunya kita pun sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita seperti bangsa Yehuda tidak setia mengatakan atau menjalankan perintah Tuhan. Lalu saat kesulitan menghimpit mereka kembali ingin mencari Tuhan. Sarupa do songok kita. Kita pe molonunga pas lagi adong kesulitan, molonunga gudang akka permasalahan di tonga-tonga ni ngolutta, manang gudang nata alami na masa di bagasan keluargata talului ma Tuhan. Tadok marupani di dia doho Tuhan. Buasa tadi konom ma Tuhan. Tadok masongani. Saat itulah kita harus betul-betul bertobat dan menyerahkan hidup dipimpin oleh Tuhan. Tuhanlah yang memimpin dan mengarahkan hidup kita. Pentakosta bagi orang Kristen adalah peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Jadi bukan hari ini lagi kita baru menerima Roh Kudus. Ia telah, sedang, dan terus menemani kita. Roh Kudus menolong dan membimbing, menopang dan meneguhkan kita. Kita yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus tidak akan mengikuti keinginan daging. Hidup dalam Roh berarti dipimpin oleh Roh. Jangan mengaku hidup dalam Roh kalau kita masih hidup sebagai pemberontak. Jangan kita mengaku kalau kita sudah hidup di dalam Roh, tetapi kita mau melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor, pekerjaan-pekerjaan najis. Jangan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ta tinggal homa hasomalat tai. Na taula di portibion. Nama bahen daksonang rohani akadongata. Nama bahe sogo rohani Tuhani. Ta tinggal homai. Alai mangolu mahita di buah-buah roy di Galatia 5 ayat 22. Yaitu buah-buah roh. Mangolu dengan damai, sukacita, sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, dan ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mengulu mahita. Karena Roh Kudus tidak terbatas. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi Roh Kudus ada bersama kita. Alanita dalo ma Roh Kudus. Roh Kudus Tuhan untuk kita. Unang tatulak. Kita harus menerima karena Roh Kudus hadir di dalam setiap kehidupan kita. Alanima dihita akan hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Percayalah, Allah selalu
menuntun kita dengan rohnya. Sama seperti dengan ilustrasi seorang anak kecil ketakutan menyeberangi sebuah jembatan gantung. Ia berjalan bersama ayahnya, tangannya berkeringat menjadi licin dan genggamannya terlepas dari tangan ayahnya. Ayahnya meraih tangan anaknya yang kecil itu dan memegangnya dengan kokoh. Mereka berjalan bersama menyeberangi jembatan itu tanpa ada halangan, tanpa ada hambatan. Sama yang dilakukan oleh Yesus bagi kita umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu memegang kita. Dimanapun kita berada, Allah selalu memegang kehidupan kita. Asalkan kita mau dipegang oleh Roh Kudus Tuhan itu. Asalkan kita mau diberi menerima Roh Kudus Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Alani mangolu mahita di bagasan songon topi minggu dihita sadarion todi ni Jehovah namanogu tuhasonangan atau roh yang menuntun. Hiduplah kita di dalam itu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengajarkan dan mengingatkan kami untuk selalu hidup di dalam roh. Tuhan, kadang kami orang atau manusia ini sering melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tidak sejalan dengan apa yang Tuhan katakan bagi kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami mau dibimbing oleh Roh. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang berbuah. Orang-orang yang memiliki kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat negara kami ini. Negara kami Indonesia ini yang masih sedang mengalami COVID-19. Kami tidak tahu Tuhan ke depan apa yang akan terjadi. Dengan berita-berita yang kami dengar di televisi yang akan tidak ada lagi PSBB. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang selalu turut campur tangan di dalam negara kami ini. Supaya Engkau Tuhan melenyapkan COVID-19 ini dari negara Indonesia ini. Karena itu Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah. Tidak ada Allah lain. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami supaya kami layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.